Hai teman-teman Graficinggu, ketemu lagi kita. Kali ini kita akan bahas sebuah film Korea bergenre thriller dengan sedikit bumbu komedi yang bikin gregetan, berjudul Room Number 7 atau Kamar Nomor 7. Film ini menceritakan tentang seorang pemilik toko DVD yang hampir bangkrut dengan pegawainya yang sama-sama menyembunyikan sesuatu di kamar nomor 7. Apa yang mereka sembunyikan? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita bahas bersama filmnya. Film ini berawal dengan scene seorang laki-laki bernama Dusik yang sedang menaiki mobil menuju suatu tempat, yaitu toko peminjaman dan kamar pemutaran DVD yang merupakan miliknya. Di tempat tersebut ada seorang pekerjanya yang bernama Taejung. Dia tampak sedang mengaransemen lagu. Lalu Dusik masuk ke dalam tokonya dan Taejung menyambutnya. Dusik mengeluhkan Taejung yang bersantai-santai karena tidak ada pelanggan dan meminta Taejung untuk tetap menjaga tokonya besok siang karena ada pekerja baru yang datang di pagi harinya. Di sini Taejung mengatakan bahwa tokonya sangat sepi, jadi untuk apa mencari pegawai baru? Namun Dusik mengabaikan Taejung. Kemudian Taejung juga meminta uang kepada bosnya itu untuk membeli paket data karena gajinya yang belum dibayar. Namun bosnya itu mengatakan akan membayarnya nanti jika tokonya sudah laku terjual dan meminta Taejung pulang agar tidak membayar uang lemburnya. Taejung pun pulang dengan membanting pintu karena kesal tidak dibayar. Di sini kita bisa melihat ya bahwa toko ini sudah di ujung tanduk dan hampir gulung tikar. Di tokonya yang ternyata juga rumah untuk Dusik, dia membuat sebuah kamar untuk berdoa di ujung ruangan. Di tempat itu dia juga menyimpan sebuah berangkas uangnya. Kamar itu adalah kamar nomor 7. Scene pun kemudian berpindah ke pagi hari di mana Dusik mendatangi sebuah tempat dan menanyakan tentang perkembangan penjualan tokonya yang belum laku-laku. Di sini Dusik terlihat sedikit bertengkar dengan temannya yang menyarankan tokonya untuk dijadikan tempat mesum agar ramai pengunjung. Dulunya teman Dusik itu juga yang menyarankan tokonya itu untuk menyewakan DVD, sehingga Dusik menginvestasikan uangnya untuk itu. Namun kenyataannya Dusik sekarang malah bangkrut sehingga dia sangat kesal. Setelah pertemuan itu, Dusik kembali ke tokonya dan mengorientasi pekerja baru bernama Han Wook, yang merupakan orang Cina yang sudah lama tinggal di Korea. Lalu Dusik menunjukkan ruangan pemutaran DVD dan menjelaskan tugasnya. Tiba-tiba ada seorang pelanggan datang. Mereka pun menyambut mereka. Lalu Dusik menjelaskan tentang cara pemutaran DVD di ruangan. Karena shift pagi sudah selesai, Taejung pun datang untuk bekerja, sedangkan Han Wook bersiap pulang. Setelah pulang kerja, Taejung tampak pergi ke pegadaian dan menggadaikan laptop miliknya karena sudah tidak memiliki uang. Lalu dia membungkus beberapa album berisi lagu yang dibuatnya dan mengirimkannya, berharap ada produser yang akan menerima karyanya. Di sini kita bisa melihat keadaan Taejung yang sangat putus asa karena tidak memiliki uang. Rupanya bos dan karyawannya ini sama-sama miskin. Lalu, Taejung pergi ke sebuah tempat yang tersembunyi. Rupanya tempat itu adalah tempat penyelundupan narkoba. Para bandar narkoba itu meminta tolong Taejung untuk menyimpan sekotak narkoba selama 10 hari di tempat kerjanya, karena akan ada penggerebekan oleh polisi di tempat itu. Terjadi tawar-menawar karena Taejung agak ragu untuk menyimpan narkoba itu. Namun akhirnya dia sepakat dengan uang yang ditawarkan bandar itu. Lalu Taejung pergi ke tempat kerjanya secara diam-diam dan membobol salah satu kursi di kamar 7 untuk menyembunyikan narkobanya. Kemudian, scene berpindah ke bos Dusik dan temannya yang mengantarkan seorang klien yang ingin melihat-lihat bangunan toko Dusik. Namun saat sedang berkeliling sendirian, dia tiba-tiba melihat pasangan yang menyewa ruang DVD sedang berbuat mesum. Takut kepergok ngintipin orang, dia pun segera pergi dari toko itu dengan gelagapan dan tidak jadi membeli toko Dusik. Sehingga toko itu kembali gagal terjual. Dusik lalu pergi ke rumah saudaranya untuk makan dan mereka berbincang tentang bisnis Dusik yang tidak berjalan lancar. Kakak Dusik itu pun memintanya untuk segera menjual toko itu dan bekerja dengannya saja di rumah makannya. Ternyata Dusik juga memiliki hutang dengan saudaranya itu cukup besar. Setelah itu, dia pergi ke tempat temannya dan menanyakan penjualan tokonya. Ternyata, bapak-bapak yang ngintip saat itu akhirnya setuju untuk membeli toko milik Dusik. Namun, sayang harga yang disepakati ternyata lebih rendah dari harapan. Namun pada akhirnya, Dusik tetap menyetujuinya karena sudah terdesak. Toko itu pun akan terjual 3 hari lagi karena si pembeli
sedang berada di Jepang. Teman Dusik pun mengingatkannya untuk jangan sampai dirinya membuat masalah dalam 3 hari sebelum penjualan toko tersebut. Setelah itu, Dusik mengajak 2 karyawannya untuk makan-makan dan minum-minum sambil menyampaikan bahwa toko mereka akhirnya berhasil terjual dan berbincang kecil. Namun, tiba-tiba Dusik malah sempat bertengkar dengan pengunjung rumah makan yang lain. Mungkin karena dia juga sedang stres, jadi mudah terpancing emosinya. Pertengkaran pun berakhir setelah polisi datang. Taejung yang tidak peduli pun segera meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Hanwook kembali bekerja. Tiba-tiba dia melihat ada air yang bocor dan menyampaikan itu kepada Dusik. Dusik lalu meminta Hanwook untuk membersihkan air itu dan menampungnya dengan ember. Tiba-tiba ada telepon dan Dusik mengangkatnya. Ternyata telepon itu dari temannya yang mengabarkan bahwa dia akan mengecek toko pukul 2 nanti. Namun tiba-tiba Hanwook yang membersihkan genangan air tersetrum hingga listrik padam. Dusik langsung mengecek Hanwook yang sudah tergeletak di lantai dan meninggal. Dusik pun langsung mencoba menghubungi panggilan darurat. Namun tiba-tiba pelanggan datang dan membuatnya panik. Dia pun langsung mendorong jasad Hanwook dan menyembunyikannya. Lalu dia mencoba mengusir pelanggan itu padahal mereka bersedia membayar mahal. Pelanggan yang tidak terima sempat marah balik sebelum akhirnya pergi. Dusik yang kaget dan bingung hanya bisa terduduk diam di samping jasad Hanwook. Dia mengingat pesan temannya yang mengatakan bahwa bangunan yang bermasalah akan susah lakunya. Dan dia pun mengingat hutang-hutangnya yang harus dibayarkan. Mengingat itu semua, Hanwook mengurungkan niatnya menelpon panggilan darurat dan menyeret jasad Hanwook yang kaku ke dalam kamar nomor 7. Setelah memindahkan jasad Hanwook, dia melihat tangan Hanwook memegang handuk toko mereka. Dia pun mencoba menghilangkan jejak dengan menyobeknya dan menutup jasad Hanwook dengan karung dan mengunci kamar nomor 7 tersebut dengan mengebor pintunya. Setelah jam jaga Hanwook habis, Taejung datang dan menyalakan lilin karena listrik toko masih padam. Mengingat perbincangan mereka semalam saat makan-makan bahwa toko itu akan segera dijual, Taejung yang sebelumnya menyimpan narkobanya berusaha masuk ke kamar nomor 7 untuk mengambilnya kembali. Namun kamar itu terkunci dan menanyakannya kepada Dusik. Dusik pun menjawab ngeles dan meminta Taejung untuk memperhatikan kamar lain saja. Tidak usah perhatikan kamar yang itu. Taejung pun juga sempat menanyakan tentang Hanwook yang tidak kelihatan. Di sini, mereka kembali memiliki kesamaan, di mana Dusik dan Taejung sama-sama menyembunyikan sesuatu di kamar nomor 7 tersebut, dan mereka juga sama-sama tidak saling tahu. Tiba-tiba, Dusik mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa calon pembeli toko tiba-tiba ragu dan ingin batal. Dia pun langsung menemui temannya itu dan berdiskusi. Setelah itu, Dusik kembali ke tokonya dan berdoa di kamar nomor 7. Di sini tampak pemandangan yang sedikit mengerikan, di mana Dusik berdoa dan di sampingnya ada jasad Hanwook yang terbungkus karung. Belum lagi, masalah ini selesai, Dusik mendapatkan kabar buruk bahwa harga sewa gedung dinaikkan, sehingga Dusik langsung emosi dan mengancam membakar kantor pemilik gedung dan akhirnya pemilik gedung pun mengalah. Saat Dusik kembali ke tokonya, Taejung tampak sedang berusaha membuka kamar nomor 7. Dusik pun menginterogasi Taejung dan Taejung juga bertanya kenapa kamar itu dikunci sangat rapat. Tanpa sadar mereka sebenarnya sama-sama sedang menutupi rahasia di balik kamar nomor 7 tersebut. Setelah shift kerjanya hampir selesai, Taejung kembali mencoba membuka kamar tersebut dengan membuka kuncinya. Namun Dusik bertingkah aneh dengan keluar masuk ruangan untuk mencegah Taejung membuka pintu itu dan menyuruhnya pulang. Akhirnya Taejung pun gagal masuk. Malam harinya Dusik membakar semua berkas-berkas yang berhubungan dengan Hanwook. Lalu saat dia tidur, dia pun bermimpi buruk tentang Hanwook dan langsung menambah kunci pada kamar nomor 7 dan menutupnya dengan rak. Paginya, Taejung tampak kesal melihat kamar itu ditutup semakin rapat oleh Dusik. Dan tiba-tiba seorang polisi datang dan melihat-lihat toko Dusik karena mendapat laporan dari seseorang. Polisi itu pun sempat melihat kamar nomor 7 dan mendekatinya. Tentu saja hal itu membuat Dusik dan Taejung sangat ketakutan. Namun akhirnya, Dusik mencoba mengusir dan menutup investigasi polisi ini dengan menyogoknya uang.
Karena merasa sudah tidak aman lagi, malamnya Dusik berusaha memindahkan jasad Han-wook yang mulai membusuk ke dalam koper. Namun di saat bersamaan, Taejung yang sebenarnya juga takut ketahuan datang ke toko untuk mengambil barangnya dan secara tidak sengaja melihat bosnya itu sedang memindahkan sesuatu ke dalam koper. Namun dia tidak bisa melihat secara jelas apa yang sedang dipindahkan oleh bosnya tersebut. Lalu, tiba-tiba Dusik menyadari seseorang mengintipnya dan mengeceknya. Namun, Taejung berhasil bersembunyi. Dusik mengunci ruangan untuk berjaga-jaga. Setelah merasa aman, Taejung keluar dari persembunyiannya dan tersadar dirinya terkunci. Sedangkan Dusik yang berhasil memasukkan jasad Han-wook ke dalam koper, langsung membawanya keluar dan berusaha membuangnya. Namun, jasad Han-wook yang sudah kaku rupanya tidak muat di koper dan koper pun terbuka. Lalu, Dusik yang panik langsung membawanya masuk lagi. Tiba-tiba seseorang memergokinya, namun akhirnya dia berhasil mengeles. Taejung yang tadinya terkunci pun berhasil kabur dan tidak ketahuan. Setelah itu, Dusik membeli sebuah mobil di pasar gelap. Rupanya dia menggunakan mobil itu untuk membawa jasad Han-wook yang dimasukkan dalam koper baru ke rumah kakaknya dan menyimpannya di sana. Di sini kita akan berpikir dia benar-benar sudah gila ya. Kakaknya yang tidak tahu apa-apa ya iya-iya saja. Sedangkan Taejung sedang mendapatkan masalah besar dengan teman pengedarnya yang menagih narkoba yang disimpan Taejung. Mereka pun sempat terlibat perkelahian dan Taejung diancam dibunuh dan diberi waktu 3 hari untuk mengembalikan barangnya. Sementara itu, Dusik yang telah berhasil memindahkan jasad Han-wook ke rumah kakaknya menyemprot kamar nomor 7 untuk menghilangkan bau-bauan. Namun, kakaknya tiba-tiba menelpon dan mengatakan ruang tempat Dusik menyimpan koper itu bocor dan sedang diperbaiki. Dan dia menanyakan isi koper yang sangat berat itu dan meminta izin untuk membukanya. Dusik sangat panik dan berlari, sementara kakak Dusik dan suaminya yang penasaran mencoba berusaha membuka koper itu dengan menebak kode kuncinya berkali-kali. Di tengah kepanikannya menyetir, Taejung tiba-tiba menelpon Dusik dan menanyakan keberadaannya. Mengetahui sedang tidak ada bosnya di toko, Taejung langsung berlari ke toko untuk mengambil barangnya. Dusik yang ngebut berhasil sampai tepat waktu sebelum kopernya berhasil dibuka oleh kakaknya dan membawa koper itu masuk ke dalam mobil. Sementara itu, di toko, Taejung berhasil masuk dan membuka kamar nomor 7. Namun dia mencium bau yang sangat tidak enak. Dia pun segera membuka tempat persembunyian narkobanya itu. Namun setelah membukanya, dia melihat sebuah koper yang ternyata adalah koper jasad Han-wook. Taejung sangat terkejut melihat jasad itu dan tiba-tiba Dusik datang. Dusik kemudian menyadari Taejung menemukan rahasianya. Mereka pun terlibat adu pukul dan terjatuh di atas jasad Han-wook. Mereka pun refleks bangun dan mencoba mempertahankan diri. Taejung meminta tasnya dikembalikan dan rupanya Dusik mengetahui tentang barang itu dan menanyakan di mana Taejung mendapatkannya. Taejung lalu mengancam dengan pisau dan meminta barangnya dikembalikan. Dusik lalu membuat kesepakatan untuk mengembalikan barang itu jika Taejung mau membantunya menangani jasad Han-wook. Mereka pun sepakat dan saling membantu. Mereka pun menutupi koper berisi jasad itu dengan kopi untuk menyamarkan bau busuknya. Setelah kejadian itu, Dusik dan Taejung berbicara kecil dan mencoba mengenal satu sama lain. Taejung menceritakan bahwa kehidupannya sangat sulit dan terpaksa menjadi kaki tangan bandar narkoba untuk menghidupi dirinya. Meskipun begitu, dirinya tidak pernah memakai narkoba. Setelah itu, Taejung dan Dusik bekerja sama untuk membuat toko tersebut laku. Namun hal tersebut tidak berjalan lancar. Toko Dusik selalu ditawar dengan harga murah. Tiba-tiba, saat Dusik akan kembali ke tokonya, dia melihat ada banyak polisi. Dia pun berlari ke dalam dan ternyata sudah banyak polisi yang menggeledah tokonya. Ingat, polisi yang waktu itu disogok, rupanya dia kembali menyelidiki toko Dusik. Dusik pun berusaha sekuat tenaga mencegah polisi untuk masuk ke kamar nomor 7. Namun itu percuma saja. Polisi berhasil masuk dan menemukan tempat persembunyian koper itu. Dan anehnya, mereka tidak menemukan apapun selain kopi di situ. Dusik yang panik seketika lega, dan polisi menjadi bingung. Rupanya, Taejung telah memindahkan koper jasad itu. Dusik lalu protes kepada polisi yang seenaknya menggeledah tempat kerjanya. Lalu, polisi itu menyerahkan sebuah surat dan menanyakan tentang Taejung.
Rupanya, sejak awal polisi itu sedang menyelidiki kasus narkoba yang melibatkan Taejung, bukan mencurigai Dusik. Setelah polisi pergi, Taejung mendatangi Dusik dan memintanya segera memberikan barang miliknya, atau dia akan melapor polisi terkait kematian Han-wook. Mereka pun sama-sama bersikeras dan terlibat perkelahian sengit, dan mereka pun akhirnya sama-sama terkapar dan saling sepakat mengembalikan barang masing-masing. Setelah itu, Dusik maupun Taejung menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Toko DVD Dusik akhirnya berhasil terjual dengan harga yang pantas, sedangkan Taejung pun juga sudah berhasil lolos tanpa tertangkap dan mengambil barangnya di Pegadaian. Setelah semua yang mereka lewati, Taejung lalu membantu Dusik untuk memindahkan barang-barangnya ke mobil. Tentu saja juga jasad di dalam koper itu. Taejung sempat menumpang di mobil itu dan turun. Taejung lalu pergi ke suatu tempat seperti loker umum, dan disitulah dia menyembunyikan narkoba itu dan membawanya pergi. Taejung lalu menuju ke sebuah sungai besar. Di situ dia mengikat narkobanya itu di dalam tas kecil dan membuangnya. Kembali ke Dusik yang sedang dalam perjalanan, memikirkan kemana dia harus menguburkan jasad itu. Tiba-tiba dia melihat Han-wook di kaca mobil dan terkejut. Seketika Dusik menangis dan menyesali apa yang terjadi. Ya, begitulah kira-kira akhir dari film ini. Dari sudut pandang Ravi Cinggu, sebenarnya mereka berdua sama-sama salah, namun juga sama-sama benar. Dusik kan sebenarnya tidak membunuh Han-wook, itu semua murni kecelakaan. Namun salahnya dia menyembunyikan itu dan memperlakukan jenazahnya Han-wook secara tidak layak. Sedangkan Taejung terpaksa menjadi kaki tangan narkoba untuk bertahan hidup. Namun pada akhirnya dia sama sekali tidak menjual narkoba itu dan membuangnya. Ravi Cinggu sih merasa dua tokoh ini memang berdosa, tapi mereka memang layak mendapatkan kesempatan kedua dan menata kembali hidup mereka. Namun, jangan sampai kita meniru kelakuan mereka yang saling bantu-membantu menutupi kesalahan ya. Pada akhirnya, kamar nomor 7 adalah saksi bisu dosa-dosa mereka.